Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Amelia dengan NIM 20323101. Di sini saya dari kelas 5D Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya dengan mata kuliah Manajemen Strategi Pendidikan yang berjudul yaitu Strategi Tingkat Korporat dengan dosen pengampu Sumyani MPD. Melainkan strategi tingkat korporat membangun keunggulan kompetitif jangka panjang. Dalam lanskap bisnis yang terus berubah dan kompetitif, strategi tingkat korporat menjadi fondasi utama bagi setiap organisasi yang ingin tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Ini bukan sekedar rencana jangka pendek, melainkan visi jangka panjang yang membentuk arah keputusan investasi, alokasi sumber daya, dan struktur keseluruhan perusahaan. Strategi korporat mendefinisikan di mana perusahaan akan bersaing, bagaimana ia akan memenangkan persaingan, dan bagaimana berbagai unit bisnisnya akan bekerja sama untuk menciptakan nilai. Selanjutnya yaitu mengapa strategi korporat itu penting, yaitu yang pertama visi, misi, dan tujuan jangka panjang. Mengarahkan visi, strategi korporat memberikan visi yang jelas tentang apa ingin dicapai perusahaan di masa depan. Ini adalah gambaran besar yang menginspirasi dan menyatukan seluruh organisasi. Tanpa visi yang kuat, perusahaan akan seperti kapal tanpa kemudi, mudah terbawa arus dan kehilangan arah di tengah gejolak pasar. Yang kedua yaitu menentukan misi. Misi perusahaan yang menjelaskan mengapa perusahaan dan apa yang akan dilakukannya diperkuat oleh strategi korporat. Strategi ini membantu perusahaan fokus pada inti kompetensinya dan melayani pelanggannya dengan cara yang paling efektif, menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan. Yaitu yang terakhir, mencapai tujuan jangka panjang. Dalam lanskap bisnis yang terus berusaha dalam kompetitif, strategi tingkat korporat menjadi fondasi utama bagi setiap organisasi yang ingin tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Ini bukan sekedar rencana jangka pendek, melainkan visi jangka panjang yang membentuk arah keputusan investasi, alokasi sumber daya, dan struktur keseluruhan perusahaan. Strategi korporat mendefinisikan di mana perusahaan akan bersaing, bagaimana ia memenangkan persaingan, dan bagaimana unit bisnisnya akan bekerjasama untuk menciptakan nilai. Baik, selanjutnya tentang menganalisis lingkungan internal, kekuatan, kelemahan, dan sumber daya, dan kapabilitas. Yang pertama yaitu kekuatan. Faktor internal yang memberikan keunggulan kompetitif, contohnya termasuk merek yang kuat, paten unik, tim manajemen yang berpengalaman, atau bisnis pelanggan yang loyal. Kekuatan ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam perumusan strategi. Yang kedua yaitu kelemahan, aspek internal yang menghambat kinerja perusahaan atau menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan. Ini bisa berupa teknologi yang usang, kurangnya modal, struktur organisasi yang kaku, atau kurangnya keahlian di area tercinta. Tertentu, kelemahan harus diatasi atau diminimalisir. Yang ketiga yaitu sumber daya, aset tangible atau intangible yang memiliki perusahaan. Sumber daya tangible meliputi aset fisik seperti pabrik, mesin, dan modal finansial. Sumber daya intangible meliputi reputasi, sumber kekayaan intelektual, dan budaya perusahaan. Ini sangat menguntungkan membangun strategi. Yang terakhir yaitu kapabilitas, kemampuan perusahaan untuk meningkatkan dan mengkoordinasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Ini adalah bagaimana perusahaan melakukan hal-hal seperti kemampuan inovasi, efisiensi operasional, atau layanan pelanggan yang unggul. Kapabilitas seringkali lebih sulit. Nah, selain lingkungan internal dan analisis mendalam terhadap lingkungan internal perusahaan juga krusial. Ini melibatkan integritas, kekuatan, kelemahan, sumber daya, dan kapabilitas yang menjadi ciri khas organisasi. Jadi, untuk menganalisis lingkungan internal tersebut, kita harus melalui 4 tahapan tadi, yaitu kekuatan, kelemahan, sumber daya, dan kapabilitas. Selanjutnya, memahami lingkungan eksternal, analisis pastel, dan counter forces. Untuk merumuskan strategi korporat yang efektif, perusahaan harus terlebih dahulu memiliki secara mendalam
lingkungan eksternal di mana ia beroperasi. Dua alat analisis yang sangat berguna dalam konteks ini adalah analisis Pestel dan Porter Wave Forces. Yang pertama yaitu analisis Pestel, menganalisis faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, lingkungan, environmental, dan legal yang dapat mempengaruhi industri, misalnya perubahan regulasi pemerintah yaitu seperti politik, fluktuasi suku bunga, ekonomi, tren demografi, sosial, inovasi disruptif, teknologi, perhatian terhadap iklim, lingkungan, dan undang-undang ketenagakerjaan legal. Seperti contoh yang di samping, yaitu tentang Pastel Analysis Pestel. Nah, jadi yang kedua adalah Porter Wave Forces, mengevaluasi daya tarik industri dan intensitas persaingan melalui 5 kekuatan: ancaman pendatang baru, kekuatan tawar-menawar pemasok, kekuatan tawar-menawar pembeli, ancaman produk atau layan pengganti, dan intensitas persaingan antar pesaing ada. Memahami kekuatan ini membantu perusahaan mengidentifikasi posisi tradingnya dan potensi profitabilitasnya. Seperti yang gambar di belakang ini, yaitu Terfrisford, ada four forces dan berbagai macam lainnya. Nah, jadi dapat disimpulkan dari analisis Pestel dan Porter Wave Forces, yaitu analisis ini tidak hanya membantu mengidentifikasi peluang yang hanya dapat dimanfaatkan, tetapi juga ancaman yang harus dihindari atau diminimalkan. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang lingkungan eksternal, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan produktif dalam mengembangkan strategi kompetitifnya. Selanjutnya, strategi diversifikasi adalah tidak terkait dan integritas vertikal. Diversifikasi adalah strategi pertumbuhan di mana perusahaan memperluas operasi ke pasar baru atau menawarkan produk layanan baru. Ada beberapa jenis diversifikasi yang masing-masing memiliki implikasi strateginya sendiri. Yang pertama yaitu diversifikasi terkait. Perusahaan memasuki industri baru yang memiliki beberapa kesamaan dengan bisnis intinya, baik dalam teknologi, saluran distribusi, atau bisnis pelanggan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sinergi dan memanfaatkan kompetensi inti yang ada, contohnya produsen mobil yang juga memproduksi truk atau bus. Yang kedua yaitu diversifikasi tidak terkait. Perusahaan memasuki industri yang sama sekali berbeda tanpa adanya hubungan yang jelas dengan bisnis intinya. Strategi ini sering digunakan untuk menyebarkan risiko atau mencari peluang pasar yang sedang tumbuh pesat. Konglomerat adalah contoh klasik dari diversifikasi tidak terkait. Yang terakhir itu integrasi vertikal. Perusahaan mengambil alih atau mengembangkan bisnis yang berada di tahap berbeda dalam rantai nilai yang sama. Integrasi maju, forward integration, berarti bergerak lebih dekat ke konsumen akhir, misalnya produsen yang membuka toko retail sendiri. Integrasi mundur, backward integration, berarti mengambil alih pemasok, misalnya produsen yang membeli perusahaan bahan baku. Ini bertujuan untuk mengendalikan maya kualitas dan pemasukan. Mungkin itu saja strategi definisikan terkait, tidak terkait, dan integritas vertikal. Jadi terbagi tiga bagian, yaitu pertama diversifikasi terkait, diversifikasi tidak terkait, dan integrasi vertikal. Baik, dapat kita simpulkan. Dan kesimpulan dan langkah selanjutnya adalah membangun masa depan yang berkelanjutan. Strategi tingkat korporat adalah peta jalan bagi perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang dan membangun masa depan yang berkelanjutan. Ini adalah proses dinamis yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang lingkungan internal dan eksternal, pilihan strategis dan cermat, dan pelaksanaan yang gigih. Ada 100% tentang visi terintegrasi. Setiap bagian organisasi bekerja menuju tujuan bersama. Yang kedua yaitu 75% adaptasi konstan. Strategi bukan statis, harus menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang terakhir adalah 90% fokus pada nilai, menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan, bukan hanya keuntungan. Dari langkah-langkah selanjutnya yaitu revisi berkala, tinjau dan perbarui strategi secara teratur untuk memastikan relevansi di pasar yang terus berubah. Yang
kedua, kembangkan kapabilitas baru, investasi dalam pengembangan sumber daya dan kapabilitas yang akan mendukung strategi. Yang ketiga, budaya pembelajaran, dorong budaya di mana pembelajaran dari keberhasilan dan kegagalan adalah hal yang lumrah. Yang terakhir yaitu kepemimpinan yang kuat. Pastikan ada kepemimpinan yang inspiratif dan transformasional untuk mendorong implementasi. Baik, saya Tiara Amelia mengucapkan terima kasih dengan NIM 2323101. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang strategi tingkat korporat. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.